Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Bias. Saya Kaitsar Vigo Irawansyah dari Ilmu Komunikasi B, kelas Komunikasi Antar Budaya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan Kak Bias, yaitu soal pertama. Saya diminta untuk menjelaskan satu teori atau satu konsep yang saya paham, sepaham saya terkait tentang pertemuan 1-15. Yang soal kedua, saya diminta untuk menceritakan bagaimana cara saya untuk mengatasi perbedaan budaya, perbedaan komunikasi terkait perbedaan budaya. Saya mau menjawab yang pertama dulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori yang diberikan oleh Stuart Hall, yaitu Low Context Communication dan High Context Communication. Kalau Low Context Communication itu adalah komunikasi secara verbal yang kita mengutarakan sesuatu itu langsung pada poinnya, tidak pakai bahasa sana, tidak pakai bahasa ini, tidak pakai bertele-tele, langsung pada poinnya. Contoh, saya bilang kalau ada wanita, kamu cantik, berarti saya tidak menyindir, saya tidak meledek. Itu memang benar-benar saya langsung pada poinnya, tidak pakai basa-basi, bahwa dia memang benar-benar cantik. Terus kalau misalnya saya marah, saya tidak pakai menyindir, saya langsung saja saya marah, langsung saya utarakan apa yang ada di pikiran saya ketika saya marah. Contohnya itu biasanya kalau negara-negara yang pakai low context communication itu biasanya tuh negara-negara barat, negara-negara Amerika. Orang-orang di sana itu biasanya langsung to the point, beda dengan yang negara Asia. Nah, kalau negara Asia ini, contohnya Indonesia, nah itu dia tuh kebanyakan pakai high context communication. High context communication itu apa? Itu dia lawannya low context communication. Low context communication itu lawannya itu high context. Nah, high context itu adalah kita menuju ke poinnya itu, kita mengutarakan sesuatu itu pakai narasi dulu, kita pakai basa-basi dulu, kita pakai bertele kesana kemari dulu, baru di tengah-tengahnya kita sampaikan ke poinnya. Contoh, ketika saya pulang malam, saya ketika main, saya pulang malam bahkan sampai pagi. Terus saya ketika pulang ke rumah, ibu saya bilang, bagus ya Vigo pulang malam terus, sekalian aja besok-besok pulangnya subuh, kalau bisa sampai nggak pulang, bagus, mama senang gitu. Kalau ibu saya bilang begitu kan artinya itu, kalau low konteks itu ya memang ibu saya senang saya tuh pulangnya pagi, saya pulangnya malam kalau main, senang. Tapi kalau secara high konteks itu sebuah sindiran, sebuah ledekan, sebuah teguran yang diberikan oleh ibu saya ke saya karena saya pulangnya terlalu malam. Nah, karena ibu saya berada di Indonesia, dan Indonesia itu negara Asia kebanyakan itu pakai high context communication, makanya ibu saya itu sebenarnya menegur saya, mengomeli saya karena saya pulangnya terlalu malam. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Saya pernah mengalami perbedaan masalah komunikasi terkait perbedaan budaya waktu saya pulang ke kampung halaman saya itu sekitar 2 tahun lalu pas lebaran. Jadi saya mengunjungi saudara saya di sana. Nah, kebanyakan di Purwokerto tepatnya. Nah, kebanyakan itu orang Jawa kan bertutur katanya lembut, bertutur sikapnya itu sopan, baik, tidak ceplas-ceplos lah gitu. Beda dengan saya yang bergaul di Jakarta yang kebanyakan memang saya ngomongnya lugas, bercanda, kayak mengandung sarkasme gitu-gitu. Nah, ketika saya mencoba mengobrol dengan saudara saya itu yang sepantaran sama saya ngobrol, bercanda, saya menggunakan nada itu keras gitu, lugas. Nah, seperti saya di Jakarta, saya menganggap dia itu teman saya di Jakarta. Nah, namun saya ditegur sama ibu saya, kalau di Jawa, kalau di daerah kamu harus menyesuaikan budayanya. Saya harus beradaptasi. Akhirnya pelan-pelan saya mulai beradaptasi dengan budaya mereka, budaya saudara saya, dan saya alhamdulillah saya cukup bisa beradaptasi sebentar. Saya mulai sopan, bertutur katanya tuh agak lembut, sikapnya dijaga, ngomongnya, bercandanya agak dijaga gitu. Saya berhasil mengatasi perbedaan budaya terkait komunikasi. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Vigo telah menjawab kuis ini sebaik-baiknya dan semampu saya, dan yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk Abias, selamat merayakan liburan. Semoga damai selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.